Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Codiners bersama saya Wirsa Putra. Kali ini kita nggak coba ngoding, kali ini kita juga nggak coba designing something, tapi saya akan coba share pengalaman saya dari nol hingga jadi seorang product design lead di salah satu e-commerce ternama di Indonesia. Oke, saya akan mulai dari perjalanan awal saya sebagai mungkin dulunya blogger ya. Saya awalnya dulunya blogger, saya seorang mahasiswa teknik sipil tahun 2006 di Unila, kemudian saya menjadi blogger. Saya tertarik dengan dunia IT, kemudian saya mencoba untuk meneruskan kembali kuliah saya di Bina Nusantara, terutama di bagian IT ya, atau Computer Science. Kemudian di situ saya mencoba untuk memperdalam apa yang saya ingin coba dapatkan, tetapi mungkin hanya sebagian sedikit ya porsi yang saya dapatkan pada saat itu di kuliah BINUS. Nah, saya dapatkan dari mana? Saya dapatkan dari lebih banyak di training-training online. Training-training online-nya itu saya ambil dari seperti Tim Treehouse, kemudian lynda.com, itu yang sangat membantu sekali ketika saya ingin mencoba untuk menjadi web developer pada saat itu. Tapi seiring berjalannya waktu, web developer ternyata mempunyai scale time yang nggak menurut saya nggak banget gitu. Kenapa? Karena kalian 24 jam itu kerja, kemudian ketika kalian mungkin sedang tidur gitu, kalian ditelepon sama klien, jadi mau nggak mau kalian harus bangun. Nah, jadi pengalaman saya dulu dari tahun 2006 itu saya sempat punya punya server, kemudian saya jadi provider hosting pada saat itu. Hostingnya namanya saya nggak mau sebutin ya. Nah, pada saat itu saya menjadi provider hosting itu lumayan cukup jalan ya. Seminggunya itu bisa dapat sekitar 10-15 jutaan. Nah, dari situ saya berpikir gimana caranya supaya saya nggak cuma jadi kuli server, saya dibilangnya pada saat itu kuli server, tapi saya mencoba untuk jadi programmer gitu. Makanya saya mencoba untuk perdalamin lagi. Pada saat itu saya memperdalam Laravel dan juga PHP. Sama MySQL-nya juga gitu. Ternyata saya bisa buat aplikasi, akhirnya saya mencoba untuk membuat beberapa aplikasi dan saya jual pada saat itu di Upwork dan juga di Fiverr. Hasilnya juga lumayan. Tetapi ada plus minusnya ya. Ketika saya mencoba jadi web developer itu, saya seperti nggak ada waktu buat diri saya sendiri. Jadi waktu saya itu seakan-akan fully buat coding. Mungkin bagi kalian yang sekarang merasa jadi web developer, merasa waktunya nggak ada seperti saya, bisa cerita ya di kotak komentar. Atau ada yang suka seperti itu, ya itu nggak masalah gitu. Ada juga beberapa orang yang memang dia suka 24 jam kerja gitu, itu nggak masalah. Nah, eh, kendalanya adalah seperti ini. Kendalanya ketika kalian masih single, itu mungkin nggak jadi masalah ya. Tapi ketika kalian sudah berkeluarga, itu akan menjadi masalah. Karena kalian harus punya waktu buat keluarga kalian. Oleh sebab itu, pada saat itu saya berpikir eh, tepat di tahun 2011 saya masih di kuliah di BINUS. Pada saat itu saya juga masih jadi provider hosting. Saya akhirnya berpikir untuk berpindah setir nih. Saya harus menjadi sesuatu, yaitu saya harus menjadi web designer. Makanya saya belajar web designer pada saat itu. Tim Treehouse sangat ngebantu sekali gitu ya. Tim Treehouse pada saat itu sangat ngebantu sekali, dan juga dulu kalau nggak salah tuh ada namanya Code School atau Script School gitu. Saya juga lupa namanya. Lebih ngebahas masalah JS. Kalau misalkan yang tim Treehouse itu lebih ngebahas masalah desain sama animation pada CSS pada saat itu. Akhirnya saya coba pelajarin, saya coba perdalam. Waktu itu saya belajar cuma 3 bulan untuk sampai master di HTML, CSS, dan juga designing dengan menggunakan tools. Pada saat itu toolsnya itu yang dipakai Adobe Illustrator sama Adobe Photoshop buat ngebuat website. Akhirnya saya pada saat itu berpikir ya udah saya buat contoh, terus saya coba ngelamar di salah satu e-commerce ternama. Pada saat itu sih belum gede-gede banget kayak sekarang ya, belum gede. Jadi masih kecil, pada saat itu masih 100 orang. Kemudian saya melamar dengan portfolio. Pada saat itu saya membuat sebuah portfolio dengan nama Sopa Media, di mana websitenya itu versi lebih bagus sedikit lah dari yang kantor saya yang sekarang ini gitu. Pada saat itu ya, karena pada saat itu tuh websitenya ya
bisa dibilang masih belum terlalu kayak sekarang gitu, karena sekarang juga udah banyak desainer profesionalnya di dalam sana. Oke, setelah itu saya coba jadi desainer. Ternyata jadi desainer itu lebih asik ya dibandingin jadi web developer. Kenapa? Asiknya itu waktu kita itu lebih fleksibel. Jadi kita ngedesain, bahkan even kayak kita ngerasa tuh kalau misalkan jadi desainer itu lebih banyak waktu lah intinya buat belajar, buat kumpul sama temen juga, terus berbagi juga sama temen gitu. Dibandingin kita jadi developer yang sehari-harinya cuma ngoding depan komputer, seakan-akan kita nggak bisa nikmatin hidup kayak sosialnya itu kayak gimana ya, kehidupan sosialnya itu kayak gimana. Mungkin bagi teman-teman yang kurang setuju bisa langsung komen di bawah, bisa ceritain juga pengalaman kalian. Karena tipe orang berbeda-beda ya, ada yang introvert, ada yang extrovert. Mungkin saya nggak kebagian yang di introvertnya, tapi lebih ke extrovertnya. Saya membutuhkan orang untuk supaya hidup saya bisa jadi lebih bahagia ya. Oke, kemudian saya mencoba untuk berjalan di karir sebagai seorang desainer. Pada saat itu saya jadi web designer, kemudian berubah lagi dari web designer itu menjadi saya sempat jadi WordPress developer pada saat itu. Saya menjadi leadnya untuk small team di sana. Kemudian WordPress ini harus di freeze atau harus istilahnya di apa ya? Harus diganti lah. Karena WordPress itu sifatnya sedikit banget yang bisa, terus nggak scalable ya. Jadinya makanya diganti menjadi akhirnya kita ganti waktu itu ke Golang kalau nggak salah ya. Dan WordPress developernya sekarang sudah keluar tim saya. Saya jadinya ya udah saya balik lagi jadi desainer gitu. Pada saat jadi WordPress developer pun sama. Jadi kehidupan developer hampir 24 jam. Jadi kalau misalkan ada sesuatunya yang error di jam 3 malam ya kita harus ready gitu. Nah akhirnya back to designer jadi lebih asik lagi, kita belajar banyak lagi dan sekarang toolsnya udah banyak banget ya, ada Figma, ada Sketch. Dulu toolsnya tuh masih pakai Balsamiq, saya masih ingat banget pada saat itu saya masih develop ya bisa dibilang fitur-fitur digital lah di sana, masih pakai Balsamiq tuh pain banget. Sekarang udah jadi bagus, udah ada Figma, apalagi kita nggak butuh Adobe Illustrator, kita cukup pakai Figma aja. Oke, terus masalah salary yang sering diomongin tuh biasanya kalau masalah kerjaan itu lebih ke salary ya. Salary-nya itu antara range designer dengan range developer pastinya lebih gedean developer, karena secara waktu juga mereka kerjanya lebih lama ya dibandingkan dengan designer. Tapi kalau misalkan kita ngomongin work life balance, saya lebih milih menjadi designer. Kenapa? Karena saya cukup kerja misalkan sampai jam 7 malam misalkan, atau sampai jam 6 malam, 6 sore misalkan, saya sudah bisa ngerjain yang lain ya, ngerjain hal lain. Misalkan kalau saya sudah berkeluarga sekarang, saya bisa main dengan anak saya gitu. Kemudian juga saya juga bisa ngurusin hal yang lain. Jadi nggak terpaut dengan urusan-urusan yang sifatnya maintenance ya. Walaupun ada maintenance, tapi kita bisa lakuin di keesokan harinya, seperti itu. Jadi bagi kalian yang mungkin sekarang mau mencoba jadi desainer ataupun developer, mungkin bisa komen di bawah. Siapa tahu nanti saya bisa membagi-bagi solusi, atau mungkin teman-teman yang developer berpikir tentang hal lain ketika mereka menjadi developer. Karena yang menjadi kebanggaan dari developer itu selain mereka jago, biasanya itu developer agak sedikit ambisius dan juga agak sedikit ego ya. Jadi mereka biasanya merasa gue nih yang paling jago gitu ya. Seperti itu yang saya rasain pada saat jadi developer. Mungkin yang lain enggak, bisa komentar di bawah. Nah ketika kita jadi desainer tuh semua tuh jadi terbalik, semua tuh jadi lebih ke sosial, semua itu jadi lebih kayak karena kan kita ketergantungan dengan yang lain ya, kita nggak bisa berdiri sendiri kayak gitu sih. Kemudian untuk masalah salary-nya sendiri, mungkin bedanya itu hampir 1,5 kali ya. Jadi antara desainer sama developer itu gajinya itu lebih banyak 1,5 kali dari desainer. Biasanya seperti itu ya. Kalau untuk sekarang ini, karena pasarannya itu udah lumayan gede gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mengejar gaji, mungkin developer menjadi acuan yang tepat ya buat kalian yang mau coba
uh, untuk kejar salary. Tapi kalau misalkan kalian ingin mengejar kehidupan yang work life balance, mungkin desainer bisa kalian coba gitu. Nah, terus untuk career path-nya sendiri, pada saat itu saya dari 0 sampai jadi lead itu makan waktu sekitar 2,5 tahun ya, dengan catatan kalian itu kinerjanya bagus dan juga kinerjanya cepat ya. Jadi bagi kalian yang mungkin belajar terus kinerjanya juga bagus, kalian nggak usah khawatir, biasanya tuh career path itu akan ngikutin gitu ya. Tapi berbeda kalau misalkan kalian mungkin kerjanya cuma biasa-biasa aja, nggak ada target, ya cuma mengejar-ngejar, yang penting kerjaan selesai gitu ya. Ya itu biasanya juga memakan waktu yang lama ya. Dan kita juga perlu ada strateginya juga. Misalkan kita melihat untuk jadi misalkan lead itu, kita melihat contoh yang ada. Lead yang sekarang itu kayak gimana. Nah, kalau misalkan kita bisa melebihi lead itu, berarti kita masih punya chance untuk menjadi lead ya. Oke. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Dan juga bagi kalian yang mungkin belum subscribe di channel ini dan juga bantu untuk like videonya. Bagi kalian yang mungkin kurang setuju untuk yang bagian developernya, itu pengalaman saya ya. Jadi pengalaman saya selama jadi web developer seperti itu. Mungkin bagi kalian yang kurang setuju dan ingin mencoba untuk ngejelasin hal lain untuk teman-teman yang ada di sini, kalian bisa coba share di kotak komentar ya. Oke, terima kasih udah berkunjung di channel Codeners, dan segitu aja yang bisa saya coba share. Dan bagi kalian yang mau nanya-nanya, bisa tanya di kotak komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk follow Instagram saya di @wiryo.saputra, dan juga bantu like-nya. Bagi yang mau ke channel Instagram bisa lihat di sini. Kemudian yang mau coba untuk follow Facebook juga bisa di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe video ini ya. Ditunggu subscribe-nya. Karena dengan mensubscribe, kalian membantu channel ini untuk terus berkembang. Oke, thank you banget buat kalian yang udah datang ke channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.